anak-anak, kaum remaja, orang-orang muda, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya merupakan salah satu dari perumpamaan Yesus yang kita kenal dengan baik. Semua orang Kristen yang pernah membaca, mendengar kitab suci pasti ingat baik perumpamaan ini. Saya kira karena dua hal. Yang pertama, perumpamaan ini menuturkan dengan bahasa yang sangat jelas perbedaan yang sangat tajam antara yang miskin dan yang kaya. Perbedaan yang juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, perumpamaan ini menyadarkan kita bahwa sangat sering kita adalah orang-orang yang sadar terlambat, menyesal kemudian setelah semuanya terjadi. Abraham katakan tadi kepada orang kaya itu, sebenarnya kamu sudah punya semua yang kamu perlukan untuk ingatkan kamu supaya menjadi lebih bijaksana dalam hidup ini, supaya atur hidup lebih baik. Tetapi kamu abaikan semua itu. Dan ketika datang konsekuensinya, baru kamu sadar. Kesadaran yang datang sering terlambat. Dan dalam perumpamaan tadi kita dengar satu ungkapan dari Abraham kepada orang kaya. Antara kami dan engkau ada jurang yang tak terseberangi, yang tak terjembatani. Sebenarnya jarak yang sangat singkat, jarak yang sangat pendek antara orang kaya dan orang miskin itu selama dia masih hidup. Orang miskin itu dikatakan ada di depan rumahnya. Bahkan minta sisa dari meja makannya. Jarak yang sangat pendek. Kemudian menjadi jarak yang tak terjembatani. Jarak yang sangat besar. Karena kekerasan hati orang kaya itu yang tidak menanggapi. Pada awal bulan ini, saya berada di Roma mengikuti kursus untuk para uskup baru. Setiap tahun, Vatikan menyelenggarakan kursus seperti ini. Dan kali ini, kami ada hampir 200 orang uskup baru di seluruh dunia. Datang dari berbagai negara. Uskup yang ditabiskan dari bulan Agustus tahun lalu sampai bulan Mei tahun ini. Dan pada penutupan pertemuan kursus itu, kami mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Paus Leo ke-14. Dalam wejangannya, sambutannya kepada kami, Paus Leo mengajak para uskup untuk bersama seluruh gereja membangun jembatan. Membangun jembatan, sebuah ajakan yang sudah Paus Leo ungkapkan pada pidato pertamanya sesudah terpilih menjadi paus. Mengajak kita semua untuk membangun jembatan. Jembatan perdamaian bagi yang bertikai. Jembatan pemahaman, saling pemahaman bagi yang saling berkonflik. Jembatan solidaritas antara yang kaya dan yang miskin. Jembatan keadilan bagi yang menderita karena tekanan dan bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Kita diajak untuk membangun jembatan. Karena iman kita sebagai orang-orang Kristen didasarkan pada Yesus yang adalah pembangun jembatan. Yesus membangun jembatan antara Allah dan manusia. Menghubungkan yang surgawi dan yang duniawi. Mempersatukan yang kudus dan yang berdosa. Dan gereja dipanggil untuk membangun jembatan itu. Kalau kita sungguh memiliki kerelaan hati, kepekaan, Nabi Amos mengajak kita supaya
memiliki keprihatinan terhadap penderitaan yang dialami oleh manusia dan terhadap kehancuran yang terjadi dalam alam. Amos, nabi yang mengetuk kesadaran kita. Dalam bacaan kedua tadi, dari surat pertama 1 Paulus kepada Timoteus, Paulus menyapa Timoteus sebagai manusia Allah. Manusia yang dipanggil, dikuatkan, dikuduskan, dan diutus untuk menjadi pembangun jembatan. Gereja kita, paroki kita hendaknya menjadi jembatan. Paroki yang kita resmikan hari ini, Paroki Santo Yakobus Kota Keo, mestinya menjadi jembatan yang menghubungkan stasi-stasi, yang menghubungkan KUB-KUB, yang menghubungkan keluarga-keluarga, yang mempertemukan saudara-saudari kita. Paroki ini mestinya menjadi jembatan. Bahwa ada perbedaan di antara kita adalah hal yang harus kita terima. Tetapi itu tidak boleh menjadikan kita ada dalam posisi yang tak terseberangi. Gereja dipanggil untuk membangun jembatan. Setiap paroki juga dipanggil untuk membangun jembatan. Setiap orang beriman dipanggil untuk membangun jembatan. Hari ini kita juga mengukuhkan pastor paroki dan melantik dewan paroki, dewan pastoral paroki. Orang-orang yang membantu supaya paroki ini sungguh berkembang menjadi pembangun jembatan yang baik. Supaya umat di paroki ini bersama seluruh umat dalam uskupan kita menjadi umat yang dicirikan oleh 5 hal ini. Yang pertama, umat yang semakin mendalam imannya. Iman akan Tuhan yang datang ke tengah dunia ini, yang berjalan bersama kita. Tuhan yang membuka hati kita untuk melihat kenyataan kita sehari-hari dan menanggapinya. Yang kedua, iman yang terungkap juga dalam kesediaan kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Memelihara persaudaraan, kesatuan di antara kita. Yang ketiga, iman yang juga terungkap dalam kesungguhan kita untuk memperbaiki kehidupan ekonomi kita. Supaya tidak ada lagi orang yang harus menjadi Lazarus, yang harus mengemis tanpa mendapat perhatian. Kita bersama-sama bertanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan ekonomi umat kita di sini. Yang keempat, supaya kita memberikan perhatian yang lebih untuk bidang pendidikan. Supaya, seperti yang diingatkan oleh Abraham tadi, kita dapat memperbaiki diri selama masih ada kesempatan. Kita dapat melihat lebih jauh apa yang menjadi konsekuensi tindakan dan keputusan kita hari ini. Menjadi orang-orang yang berpendidikan. Dan yang terakhir, supaya kita menjadi umat, menjadi paroki yang semakin memiliki kepekaan ekologis, tanggapan terhadap masalah alam semesta. Kota Keo Raya adalah tanah yang subur. Tetapi kita harus jaga, kita harus rawat tanah ini. Supaya tetap menjadi ibu yang berikan kita kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini hari bersejarah bagi umat paroki Santo Yakobus Rasul Kota Keo. Kita doakan supaya perayaan hari ini memberikan kita semua, terutama umat DPP dan pastor paroki, semangat dan inspirasi baru agar hidup kita selanjutnya menjadi semakin berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang harus mengalami nasib seperti Lazarus dalam perumpamaan tadi. Tuhan memberkati kita.